Syahadat itu tadi penyaksian lisan, mengucapkan syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Maka kalimat ini yang harus digaris bawahinya adalah zikir la ilaha illallah. Asyhadu alla, lafaz asyhadu dan annya itu bentuk penyaksian, tapi mengucapkan la ilaha illallah yang menjadi zikir. Ya, yang sering kali kita zikirkan pada sholat kan ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mensyahadatkan kan, menzikirkan. Ya, dari wujud apa? Wujud penyaksian. Maka makna la ilaha illallah itu apa? Makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang wajib disembah secara hak illallah kecuali Allah. Dan Allah itu siapa? Muttasifun bikulli kamalin, yang bersifatan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, kalau sudah menyebutkan Allah itu siapa dengan memiliki sifat kesempurnaan, maka kita wajib kaji tauhid. Harus tahu sifat wajib bagi Allah, sifat mohal bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Atau di Jawa tuh ya disebutnya aqaid 50, karena ditambahin dengan sifat wajib bagi Rasul, sifat mohal bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Ana 50 ditambah kabeh ya. Sifat wajib bagi Allah berapa? 20. Berarti mohalnya 20. 20 tambah 20 40. Sifat jaiznya bagi Allah 1. 40 tambah 1 41. Sekarang sifat wajib bagi Rasul, karena syahadat Rasul, sifat wajibnya 4, maka mohalnya pun 4. 4 tambah 4 8. Sifat jaiznya 1. 8 tambah 1 9. Tadi sifat wajib mohal dan jaiz bagi Allah 41. 41 tambah 9 jadi 50 atau 50. Ini harus dipahami. Ya. Jadi bagi kita yang usianya sudah umurnya bisa 50 maning nggih. Ya. Oke, kudu paham poin 50, umurnya 50. Umur 50 durung paham poin 50, waduh itu kebablasan. Nah, aqaid 50 itu adalah bagian dari kewajiban seorang hamba untuk memahami. Ini namanya ketauhidan. Jadi kita yang sudah tua-tua ini ngajinya perkara-perkara yang penting aja. 1 tentang aqaid itu, yang kedua fikih ubudiyah, ya, tata cara wudu yang sempurna bagaimana, tata cara sholat, rukun sholat, sunnah sholat, hayat sholat, mubtilati sholat, pahami. Kalau lagi ngaji nahwu sorok angel ya, geus berat, da kudu pikiran meuli beas ya, kudu pikiran meuli pempes nu boga bayi kene mah susu nancan, rek ngapalkeun albiah botak ya. Teu anjo udah kadaluarsa
ngapalkeun gen malah leungit deui. Ya. Nah, sebab apa? Kebutuhannya sudah di depan mata. Untuk memenuhi kebutuhan keseharian sudah di depan mata. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Karena kekola Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadun Rabbillah wa Maliki. Kayak sanadong keluar di masjid geus leungit deui mah. Tadi teh dibaca eta. San apa? Karena makomnya sudah ada luar saja ngapalkeun apa yang memahami ilmu nahwu yang bisa baca kitab. Tinggal apa? Siapkan regenerasi anak kita, jangan sampai sama dengan kita. Orang manggeus keur awam, bodoh bisa baca Quran. Boro-boro kitab gundul nu kieu, Quran ge masih belepotan. Nah, maka regenerasinya harus disiapkan. Anak-anak kita jangan sampai sama seperti itu, harus lebih. Nah, kembali ke syahadat Rasul, ke syahadat tauhid. Selain memiliki sifat kamal sempurna, munazzahun an kulli naqsin, bersih dari segala sesuatu yang kurang. Wah, Tuhan kok masa pun memiliki sifat kurang? Siapa yang ngaku Tuhan? Fir'aun. Fir'aun ini ngaku Tuhan, ya, padahal dia tidak bersih dari segala sesuatu yang kurang. Contoh, Fir'aun ini masih makannya juga setiap hari sama cempek tebak kambing muda. 40 hari baru buang air besar. Tidak pernah sakit yang namanya Fir'aun. Makanya dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Gak pernah sakit. Jadi sombong. Jadi raja, akhirnya ketika dia bermimpi akan ada kerajaan yang menumbangkannya, ini dengan kekejamannya, dengan kezalimannya, para tentaranya diutus di setiap pelosok-pelosok. Ketika ada perempuan yang hamil, lahir anak laki-laki, langsung bunuh saja. Kezaliman Fir'aun. Nah, yang mengaku Tuhan itu tadi takut kerajaannya, ketuhanannya ditumbangkan. Tapi karena dia manusia, akhirnya Allah utus kepada ibunya Nabiullah Musa, dikasih ilham, masukkan ke dalam kerajaan, palingkeun wae ka Sungai Nil. Kebetulan istrinya Fir'aun, Aisyah, sedang mandi. Pas dibuka, wah, ada bayi dibawa. Padahal udah tahu ini bayi laki-laki, namun dibawa bakal dibunuh ya. Karena kebetulan Fir'aun juga belum punya keturunan, akhirnya dibawalah sama Aisyah ini di hadapan Fir'aun. Ini bayi laki-laki, kata Fir'aun. Tentara, bunuh saja. Akhirnya istrinya ngerengek. Mas, ngundang orang Jawa, Mas, kita kan belum punya keturunan, ini kita jadiin anak saja. Ini sudah desain Allah. Ya, makanya Fir'aun itu jenggotnya sering ditarik-tarik sama Musa. Musa kecil sudah cerdas, jenggotnya ditarik, jenggot panjang teh bisa ditarik gitu. Ya, ditarik sama Musa tuh. Nah, ditarik sama Musa, Fir'aun tersinggung.
mau dibunuh, akhirnya dihadang sama istrinya. Kemudian ini kan anak belum ngerti mas, masa hanya ditarik jenggot aja marah. Sekarang mah gini aja, kita siapin bara api sama buah-buahan. Kalau anak ini ngerti pasti ngambilnya buah-buahan. Akhirnya ngeronda, Musa kecil nih ngambilnya bara api. Bara apinya ditelan. Makanya Nabi Musa cadel. Akhirnya Nabi Musa berdoa mengajukan proposal agar adiknya diangkat menjadi nabi. Maka dalam satu kurun itu ada 2 nabi, yakni Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun. Nah, jadi yang namanya Fir'aun, kembali, Fir'aun ini memiliki sifat-sifat yang kurang. Tidak mungkin Tuhan berupa manusia yang butuh makan, kemudian buang air besar, buang air kecil, yang bakal mati. Kalau Fir'aun Tuhan, berarti bapaknya siapa? Karena Tuhan itu apa? Satu, dari Allah wujud, kidam bako mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat kudrat iradat, ilmu hayat sama basur kalam qadir